Oke, sip. Selamat pagi, Bapak Ibu. Nah, selamat pagi, Bapak Ibu. Nah, ibunya baru join nih. Tadi, tadi cuma bapak-bapak. Oke, selamat pagi. eh kita mulai pre-kelas kedua Kampus Cuan. Temanya tips memilih saham bagi pemula. Jadi kurang lebih kita akan sharing gimana sih cara milih saham bagi terutama buat yang baru nyemplung di saham ya. Karena saham kan ada banyak banget tuh. Ada banyak banget, banyak sekali. Ada sekarang udah 1000-an kali ya. Nah, dari 1000-an itu 900-an lah anggaplah. Yang angka yang saya ingat masih 900-an. Anggaplah dari 900-an itu kan apa iya kita mau liatin satu-satu. Jadi gimana caranya kalau kita baru aja nyemplung di saham, otomatis bukan otomatis sih. eh, Kemungkinan bukan kemungkinan besar juga, tapi kebanyakan yang baru nyemplung di saham itu belum kenal sama ticker-ticker sahamnya atau belum kenal sama nama-nama sahamnya. Gimana cara kenalannya dan gimana cara eh, kenalan lanjut ke milih saham yang kira-kira cocok dengan yang diinginkan, nanti kita akan bahas. Pre-kelas Kampus Cuan ini adalah rangkaian rangkaian acara dari workshop Kampus Cuan. Jadi workshop Kampus Cuan itu adalah workshop berseri ya, series. Ada 3 seri, seri ada 3 level lah, level basic, intermediate, dan level level expert. Level basic itu adalah kita akan bahas terutama analisa teknikal ya. Kita akan bahas mulai dari nol, mulai dari benar-benar nol. Jadi buat yang pengen belajar saham khususnya analisa teknikal, kita akan belajar sama-sama besok kita start mulai tanggal 26, 27, dan 28 November. Kemudian materinya nanti kisi-kisinya ada di bawah sih ya. Dan langsung kenalan dulu buat yang belum kenal. Nama saya Evan. Saya sehari-hari ngantor di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Jakarta. Dan itu ada nomor WA saya. Kalau kemarin ngeblas WA itu juga nomor saya. Second second number ya. Yang WA utama saya yang ini. Kenapa saya kemarin ngeblasnya pakai yang nomor kedua? Karena kalau jaga-jaga aja kalau misalnya itu di eh, band, WA saya yang utama masih aktif gitu ya. Dan Telegram saya ini nih, @evan_yh, bisa hubungi saya di Telegram juga. Kemudian WPPE saya terdaftar jelas di Jasa Utama Kapital Sekuritas ya. Nah, lanjut kita bahas tentang si kampus cuannya. Nah, kampus cuan level basic ini kita akan mulai di seperti yang tadi saya bilang di akhir November 2024, kok gambarnya belum saya ganti. Di akhir November 2024 tanggal 26, 27, 28 malam ya jam 20.00. Jadi buat yang mungkin ada office hour jadi masih bisa ikut lah ya. Maksudnya pulang kerja mudah-mudahan masih nututin masih nyampe jamnya. Alasannya pilih jam 8 sih itu. Dan mudah-mudahan buat yang ada di bagian Indonesia Tengah dan Timur, semoga nggak terlalu terganggu dengan jam mulainya yang dimulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Karena di sana pasti lebih malam. Kemudian pendaftarannya buat yang belum daftar di bit.ly/kampus cuan basic ya. Investasinya murah, nggak nyampe 100.000. Dan pengajarannya nanti ada Mas Bernardi dan saya, ada 2. Jadi untuk webinar online via Zoom meeting ya, untuk webinar online bahas analisa teknikal dari dasar, materi segini banyak selama 3 hari, 3 malam. Waktu kelasnya per sesi sekitar 90 menit sampai 2 jam lah. Harusnya sih nggak nyampe 2 jam selesai. Itu harusnya investasi segini nggak mahal. Gitu ya, materi yang akan dipelajari benar-benar mulai dari dasar banget tentang analisa teknikal
mulai dari Dow teori, terus ya mengkonstruksi grafik. Buat yang belum pernah lihat grafik chart atau masih baru lihat grafik chart, kita akan belajar benar-benar dari awal ya. Sekaligus praktek charting toolsnya. Jadi kita lihat chart pakai apa, nanti kita praktek. Nah, di sini, di sesi 1 terutama, di tanggal 26-nya, diharapkan buat yang ikut webinar Kampus Cuan level basic, nanti pakai laptop atau PC ya. Karena kalau bisa, bukan kalau bisa sih, karena nanti juga ada apa ngebahas charting toolsnya. Jadi biar biar bisa langsung praktek gitu. Kurang lebih gitu ya. Dan, wah iya, paling ketiduran kalau misalnya kemalaman capek pulang kerja gitu ya Om. Nggak apa-apa lah, nanti webinarnya juga direkam, terus diupload, tapi nggak di YouTube, diuploadnya di Google Drive, terus nanti akan dibagikan linknya, jadi bisa ditonton ulang. Dan materi berikutnya ada analisa kecenderungan pergerakan harga atau analisa tren. Umum umum ini diberikan ya. Terus kemudian support resisten juga. Nah, ini juga umum diberikan dan ini adalah hal-hal yang penting juga buat yang baru pertama kali belajar analisa teknikal. Karena pasti pertanyaan yang sering muncul adalah beli saham di mana, jual saham di mana. Jawaban singkatnya ya beli di support, jual di resisten. Nah, nanti gimana cara identifikasinya, terus gimana cara markingnya, terus ada apa aja area support dan resisten itu kita akan bahas di webinar. Karena ada yang pakai indikator sebagai support resisten itu bisa. Dan ada yang pakai garis-garis gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat orang yang eh, grafik atau chart harganya itu digarisin, ada garis yang diagonal, ada yang eh, apa horizontal gitu. Kemudian eh kita akan belajar juga tentang candlestick, pola-pola candlestick dasar. Candlestick itu apa? Belajar dari awal lah yang jelas. Candlestick dasar. Kenapa di sini langsung disebut candlestick? Karena sebenarnya candlestick itu udah masuk ke spesialisasi dan nantinya di level yang intermediate dan expert kita juga akan belajar lebih dalam tentang si candlestick ini. Dan berikutnya ada materi tentang indikator teknikal. Indikator teknikal itu ada apa aja dikelompokkan secara umum ke dalam berapa kelompok gitu ya. Terus ada apa aja, terus eh ya di mana carinya, gimana cara munculkannya di charting tools. Nah, nanti makanya yang di sesi pertama tanggal 26 kalau bisa pakai laptop gitu ya. Eh, lanjut sekarang kita masuk ke materi tips memilih saham. Tentunya saham yang ada di Bursa Efek Indonesia yang udah listing itu banyak sekali dan akan sangat mumet, akan sangat pusing dan melelahkan kalau kita milihnya dengan cara liatin satu-satu. Saya pun nggak pakai cara itu. Ada langkah awal yang dilakukan sebelum kita liatin satu-satu si sahamnya. Nah, apalagi buat yang baru pertama kali investasi di saham gitu ya, baru pertama kali beli atau jual saham. Hal yang sering kali muncul, pertanyaan yang sering kali muncul adalah eh, enaknya beli saham apa? Itu umum. Tapi sebelum itu, bukan sebelum itu sih, pertanyaan gandengannya biasanya setelah misalnya ditanya pertanyaan enaknya beli saham apa itu terjawab, misalnya enaknya beli saham apa, misal dijawab beli saham BBCA gitu ya. Oh, gampang sih, BBCA mah jelas nggak, oh paling ini saham bank BCA gitu kan. Misalnya beli saham ASII gitu, ASII sih saham perusahaan apa gitu kan. Nah, cara-cara kenalan dengan saham-saham itu juga bisa juga diliatin satu persatu saham, semua sahamnya 900-an sampai 1000 saham itu nggak ada salahnya juga diliatin satu-satu, malah bagus nambah pengetahuan. Tapi akan sangat melelahkan karena faktanya dari sekian banyak saham itu
Nggak semuanya kita akan beli, jual, bahkan kita liatin. Paling cuman seratusan saham, nggak nyampe 200 paling yang kita liatin, kita pantau gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nganggap 100 atau bahkan 200 mentok lah ya, nggak nyampe 200 biasanya. Itu adalah banyak. Kalau dibandingkan dengan 900 bahkan 1000 saham ya nggak banyak. 100 itu cuma 10%-nya. Bahkan ada yang watchlist-nya nggak nyampe 100, misalnya cuma 50 atau 80 atau bahkan 70 mungkin, atau 45 atau 30. Nah, gimana cara menentukan enaknya saya mantau si saham-saham ini, saham-saham ini aja. Caranya adalah pertama, Bapak Ibu harus tentukan stock universe. Ah, istilahnya sih kayaknya keren, tapi intinya stock universe adalah kumpulan saham yang Bapak Ibu jadikan atau masukkan ke dalam watchlist, dan Bapak Ibu mantenginya saham itu aja. Saham yang ada di unit stock universe itu aja yang dipantengin gitu. Biasanya dari stock universe ini akan diturunkan lagi ke dalam watchlist. Jadi misalnya stock universe ada 100 saham. Nanti dari 100 saham itu akan diturunkan lagi beberapa saham, misal 10 saham dulu atau bahkan 5 saham dulu dimasukkan ke dalam watchlist. Besoknya lagi atau beberapa periode lagi diliatin lagi stock universe-nya ada yang bisa ditambahkan ke dalam watchlist atau enggak. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian setelah milih stock universe, nanti di nanti di nanti saya juga akan cerita ya, cara gampang, caranya pilih stock universe kayak gimana. Kemudian setelah pilih stock universe, dari sekian saham yang ada di dalam stock universe itu, pilihlah saham yang lagi liquid atau lagi rame ya. Sebenarnya yang poin kedua ini bisa diterapkan tanpa stock universe buat yang trading, terutama trading jangka pendek. Tapi akan sangat membantu Bapak Ibu, terutama yang ada kesibukan lain, kalau Bapak Ibu terapkan ini di dalam stock universe. Itu sih. Jadi enggak jadi ngelihat fokusnya itu jadi lebih terarah gitu ya. Enggak, kalau bahasa Jawa itu enggak ngelambiar lagi. Gitulah. Nah, menentukan stock universe ini ada beberapa cara. eh yang pertama, Bapak Ibu liatin satu-satu semua sahamnya. Kemudian Bapak Ibu masukkan ke, misalnya, ke dalam kriteria yang memang ke dalam kelompok yang Bapak Ibu udah tentukan. Misal nih Bapak Ibu masuk, apa namanya, ngelihat saham-saham yang ya sering bagi dividen gitu ya. Nah, itu agak agak gampang nyarinya. Saham-saham yang sering bagi dividen. Saham yang sering bagi dividen Bapak Ibu kelompokkan semuanya ke dalam satu kelompok di sini nih, dividen gitu ya. Nah, di sini misalnya dari 1000-an saham, sisa apa, Bapak Ibu yang serak udah masukin ke sini ada 100 misalnya. Dari 100 ini baru diterapkan yang poin kedua. Pilihlah yang lagi eh, liquid atau lagi rame. Kenapa lagi liquid dan lagi rame? Terutama buat yang lagi yang tujuan belinya untuk trading ya. Karena kalau nggak lagi liquid atau lagi nggak liquid itu saham, Bapak Ibu mungkin nanti bisa beli, tapi susah untuk jual. Kadang belinya pun susah karena eh, harganya bisa jadi akan bolong-bolong ya. Tiap tingkatan harga itu bisa jadi akan bolong-bolong. Misal dari harga 1000, terus karena nggak liquid, setelah 1000 tingkatan harganya kan 1005 gitu ya. Karena nggak liquid, harga di atasnya lagi ada 1015. Nah, tingkat yang ada beberapa harga yang nggak ada bidnya, nggak ada yang mau antri beli di situ. Nah, ini biasanya yang nggak liquid kayak gini nih kejadiannya. Bapak Ibu akan susah, misalnya harga 1000 ini udah di posisi bid ya, di overnya langsung, di posisi over langsung 1015. Ya kalau mau beli di 1015 silakan. Kalau masih nggak mau beli di 1015, pengennya di 1005 misalnya, otomatis akan ngantri, nggak langsung dapat barang. Kurang lebih gitu. Dan terutama sih, eh
cari yang liquid dan rame ini untuk belinya supaya lebih mudah sih. Kurang lebih gitu. Gitu ya. Nah, cara kedua menentukan stock universe atau milih kelompok saham mana yang mau dipantau, sebenarnya sebenarnya si bursa itu udah udah ngasih apa namanya kelompok-kelompok saham, namanya indeks saham. Indeks saham di bursa itu ada banyak sekali. Nanti saya akan tunjukin apa aja indeks bursanya, tapi juga saya akan cerita yang mana yang sering dipakai dan saya pribadi yang mana yang saya pakai. Gitu. Nah, tools yang dipakai buat buat trading lah ya. Buat nyaham lah, trading atau investasi saham. Tools andalannya pertama jelas aplikasi Join. Saya suka pakai yang desktop karena saya sering stay di depan komputer. Jadi saya suka pakai yang desktop. Informasinya lebih banyak juga. Di situ banyak informasi, bisa buka chart juga. Nah, charting softwarenya selain dari aplikasi Join, di aplikasi Join ini ada beberapa tipe eh, atau ada beberapa pilihan charting toolsnya kalau mau lihat chart harganya. Ada dua, ada bawaan dari Join, ada juga yang trading view-nya. Nah, charting softwarenya bisa pakai tradingview.com, bisa juga pakai AMI Broker. Saya pakai dua-duanya. Kalau bikin PR, saya suka coret-coretnya di TradingView karena eh, enak, bisa gampang dibuka di mana aja gitu ya. Kan ini basisnya web ya, web based. Jadi misal saya bikin PR coret-coret atau marking atau nandain support resistennya atau area belinya di mana gitu kan, di komputer kantor gitu, pakai TradingView. Nanti di laptop di rumah saya tinggal buka tradingview.com, account saya login, gambarnya ada. Tapi kalau AMI Broker minusnya di sini dia harus gambar ulang saya karena ini aplikasi ya yang terinstall terpasang di masing-masing komputer. Jadi kalau saya coret-coret di AMI Broker PC kantor, ya di AMI Broker laptop saya di rumah nggak ada coret-coretannya. Tapi kalau untuk eh, screening saham, secara pribadi saya lebih suka AMI Broker karena lebih fleksibel, kita bisa tentukan kriteria yang kita mau gitu ya. Di TradingView kita bisa tentukan kriterianya, tapi sedikit lebih kaku karena variabelnya udah ditentukan dari sono, kita tinggal pilih variabel mana yang mau kita pakai. Nanti kita akan sedikit praktek gitu, kisi-kisi lah. Nah, ya betul Om, RTI bisnis di waktu saya bikin PowerPoint ini, bikin presentasi belum bayar. Inilah sekarang terakhir kemarin saya buka, lah suruh bayar. Sayangnya sih RTI bisnis sekarang harus subscribe. Jadi bukan jadi tools favorit lagi sih, bukan jadi tools yang andalan lagi. Sebenarnya enak banget sih RTI bisnis. Gantinya, kalau misalnya pengen cari yang gratis, gantinya bisa lihat info emitennya itu di aplikasi Join. Kebanyakan kan orang lihat RTI termasuk saya buat lihat bukan market info sih, tapi info emitennya sih seperti rasio-rasionya, rasio rasio keuangannya, terus rasio rasio pasarnya itu gimana? Karena rasio-rasio itu yang bisa mendukung analisa teknikal gitu. Nah, karena RTI udah berbayar, di aplikasi Join Desktop sekarang alhamdulillahnya sudah ada rasio pasar, yang minimal rasio pasar yang saya pengen lihat ya, saya pribadi pengen lihat minimal rasio pasar. Rasio pasar yang pengen saya lihat ada dua, PER dan PBV. Yang paling sering saya lihat PER-nya, ya dua itulah ya, PER dan PBV gandengan itu. PER itu buat yang belum tahu, eh, price eh, dibagi earning, ya rasio antara harga dan bukan ya harga dengan EPS si eh, emitennya, si perusahaan. Kalau PBV ya price book value-nya, rasio atau perbandingan harga dengan si
nilai buku si emitennya. Nah, kemudian sumber lain yang bisa dipakai untuk lihat info-info si emiten, sumber utamanya sebenarnya idx.co.id ya, karena semua informasi emiten ada di sini. Dari laporan keuangan juga akan diupload di sini oleh si emiten. Terus apalagi tuh info sampai ke info libur bursa, hari libur bursa ada di idx.co.id. Jadi buat Bapak Ibu yang penasaran besok tanggal 27 itu kan pilkada serentak ya. Itu bursanya buka atau enggak bisa dicek di sini nih. Kalau ada update dia pastinya ada update juga gitu ya. Terus kemudian KC www.kc.co.id. eh nah, 27 libur tutup. Terus www.kc.co.id itu eh, sering digunakan untuk cari informasi biasanya dividen. Dividen dividennya itu baginya berapa, date-nya kapan, terus dan lain-lain lah ya, ex-date-nya kapan dan seterusnya, info stock split segala macam tentang corporate action semuanya ada di infonya semuanya ada di kc.co.id dan info yang diupload di www.kc.co.id ini adalah info resmi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ragu, ini katanya misalnya Adaro kemarin kan katanya mau bagi dividen gede banget nih. Hitungannya sih gede ya, dividen tunainya. Terus beneran nggak sih? Gitu. Nah, buat cross checknya ngecek di sini aja www.kc.co.id. Kalau memang cocok, klop di situ, ya benar berarti ya. Kemudian yang ketiga, nah ini indeks 52.id. Kalau yang ini khusus saya pakai buat lihat indeks saham atau kelompok saham yang eh, kriteria apa namanya rutin bagi dividen dan cukup gede. Gitu sih. Kenapa saya pakai ini? Alasannya ntar. Nah, nah, kemudian ini dia indeks saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Banyak sekali, ini ada 16, ini ada 17, indeks sektoralnya ada 11, jadi 16 tambah 11. Banyak lah, banyak sekali dan info ini bisa Bapak Ibu lihat di www.idx.co.id. Alamat lengkapnya ya /id/product/index. Nanti akan muncul sih. Mana ya? Udah muncul kali. Hmm, oh ini udah muncul. Nah, muncul di sini nih. Ini semua jenis indeksnya misalnya di sini tadi kan ada IDX 80 ya. IDX 80 itu apa sih? Isinya isinya yang di dalam situ itu apa aja sih gitu kan? Ternyata di situ adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta didukung fundamental perusahaan yang baik. Intinya yang di IDX 80 ini ya saham-saham big cap lah ya atau saham-saham yang dalam tanda kutip liquid terus big cap kapitalisasi pasarnya gede. Nah, yang sering kita dengar biasanya LQ45. LQ45 ini ya mirip sih kriterianya, cuma ada kriteria tertentu sehingga isi kelompok sahamnya atau isi indeksnya cuma 45 saham. Kalau saya pribadi bukan daripada sih, dari ketiga ini ada IDX 30 yang sama juga ini indeks saham big cap juga dari ketiga ketiga indeks saham yang big cap ini IDX 80, LQ45 dan IDX 30, saya lebih senang lihatnya sekalian yang IDX 80. Yang pertama isinya lebih banyak. Jadi saya bisa lebih fleksibel milihnya gitu ya. Yang kedua cuma 80 dari 900 sampai 1000 saham, 80 itu cuman eh, berapa persennya gitu kan? 8%-nya lah kalau dari 1000 saham. Terus yang lainnya juga banyak. Ada IDX Quality 30. Ini kemungkinan jarang dilihatin IDX Value 30. Nah, yang saya pakai atau Bapak Ibu bisa kalau misalnya belum familiar ya, di sini kan banyak sekali nih belum familiar. Nah, ini ada IDX BUMN 20 kalau misalnya pengen tahu isi bukan isi tapi saham BUMN atau perusahaan BUMN
apa aja yang udah listing di bursa, silakan lihat di IDX BUMN 80. Kemudian dari semuanya ini yang saya suka lihat itu pertama dan saya pakai pertama indeks ISSI, indeks saham syariah Indonesia, dan saya belinya cuman saham yang ada di indeks ini. Jadi dari sini sudah ter terlihat kalau saya nggak jajan banking. Banking yang saya beli paling cuma BRIS sama BTPS, dua itu tok. Milihnya tinggal yang mana yang apa namanya? Nah, ya 150.000 per bulan itu langganan si apa RTI. Nah, selain itu LQ45 ini eh, saya lihat tapi nggak saya pakai buat eh, apa namanya buat mantau buat buat stock universe gitulah. Gitu ya, karena stock universe saham-saham big cap yang saya pakai, saya lebih suka pakai IDX 80 karena isinya lebih banyak. Gitu sih. LQ45 ini karena apa ya? Karena populer aja sih ya, populer kemudian kan waktu rebalancingnya eh, sering kali bikin bikin gejolak juga di market. Jadi juga dipantau aja. Tapi stock universe saya yang saham big cap bukan LQ45 tapi IDX 80. Kemudian ada IDX small cap liquid. Jadi bursa sudah mengelompokkan menurut mereka saham-saham mana yang dihitung atau dinilai itu kapitalisasinya nggak masuk ke big cap, dimasukin ke small cap gitu ya. Nah, yang small cap ini ada dua sebenarnya. Ada IDX small cap semuanya ya semua di saham-saham di bursa itu yang masuk ke small cap dimasukin situ. Ada yang liquid. Nah, kenapa saya pakai yang liquid? Karena daripada lihatnya kebanyakan si bursa udah milihin ada yang liquid gitu ya. Meskipun ya kategori liquid ini bisa jadi beberapa bulan yang lalu terus sebulan atau bahkan 3 minggu terakhir liquid itu juga bisa dimanfaatkan untuk trading juga sih, itu ya. Nah, makanya saya pakai yang liquid aja karena si bursa udah milihin gitulah, mode nggak mau repot aja. Terus, nah ini yang sering atau bukan sering juga sih, tapi biasanya kalau bingung pilih atau mau mantauin saham apa, karena di saham itu returnnya itu ada dua macam ya, ada capital gain dan dividen. Jadi kalau misalnya bingung mau mantau saham-saham apa, pantaulah saham-saham yang rajin bagi dividen. Nah, lihatnya di mana? Kalau bursa sudah mengelompokkan ada 20 saham yang dinilai bagi dividennya tinggi. Tapi ternyata setelah dicek cek 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 ada saham nih yang rasanya yieldnya nggak tinggi-tinggi amat atau bahkan cenderung kecil gitu ya. Malah ada kemarin yang dividennya yieldnya terhitung lumayan gede di Depak nggak tahu sih ada pertimbangan pertimbangan apa lagi di situ ya. Nah, oleh karena itu saya lebih suka lihat yang di ini nih indeks 52.id kita buka ya di indeks 52.id. Nah, ini si tahu Tempo kan ya ya koran majalah Tempo terus sama IDN Financials dia kolaborasi bikin bikin indeks saham bikin indeks saham isinya tiap indeks itu ada 52 saham. Nah, ceritanya gitulah. Ada main index dia yang saya lihat di sini saya langsung ke high dividennya aja. Jadi dia udah mengelompokkan ada 52 saham di sini sudah dikelompokkan yang dinilai menurut si Tempo dan IDN Financials itu bagi dividen tinggi. Kemudian dia sudah kasih komparasi chart indeksnya ya. Chart indeks yang ini 1, 2, 3, 4. Dia kasih komparasinya nih. Mana performanya yang paling eh, baik. Itulah kurang lebih. Nah, khusus untuk yang high dividend saya suka lihat yang di sini. Gitu sih. Ada 52 yang alasan pertama itu tadi karena
ah ini rasanya dividennya nggak terlalu gede kok, malah cenderung kecil gitu ya, kok masuk gitu kan. Terus yang kedua, sahamnya lebih banyak ini isinya, jadi lebih fleksibel aja milihnya. Kalau misalnya Bapak Ibu nganggap 50 saham banyak, ya kalau dibandingin dengan jumlah saham yang listing, nggak banyak. Dibandingkan dengan jumlah saham yang listing mah nggak, apa namanya, nggak banyak ya, gitu ceritanya. Terus, oke, cara milihnya setelah kita menentukan stock universe, cara milih saham yang liquid dan rame di poin kedua tadi itu, eh, ngefilternya dengan dua dua parameter, filter value transaksi dan filter frekuensi transaksi. Nah, dua parameter ini kenapa tadi saya di awal charting toolsnya, kalau untuk screening saya lebih suka pakai AMI Broker karena di TradingView saya nggak nemu variabel frekuensi, dan di AMI Broker pluginnya JUC Sekuritas, JUC kan punya plugin yang bisa nyambung ke AMI Broker ya. Di situ ada frekuensinya, jadi apa namanya? Kita bisa screening frekuensi juga, ada dikasih data frekuensinya juga di situ. Ini dia. Bentar ya, buka bentar. Ternyata belum saya buka. Jadi di simbol quote editor, lebaran dikit. Nah, ini ada AUX 1 dan AUX 2. AUX 1 isinya frekuensi, AUX 2 isinya value transaksi. Jadi nggak usah ribet-ribet ngitung value-nya, udah disediakan langsung value. Itu. Nah, kenapa di sini juga saya tulisnya value. Kalau di TradingView, kalau di TradingView, cara filternya begini, cara filternya kalau di TradingView karena nggak ada apa namanya, nggak ada si frekuensi, aduh. Jadi saya pakainya volume. Saya pakainya volume. Volume di sini dia ngitungnya lembar ya. Jadi pilih aja, pilih aja yang yang apa namanya, yang volumenya di atas. Kalau ini kan defaultnya itu, eh salah klik. Nah, kalau ini yang paling kiri kan di bawah 50.000, berarti ya dari satu satu lot pun dia kecatat. Jadi ini disesuaikan aja. Misalnya saya mau cari saham yang volume transaksinya, rata-rata volume transaksinya misalnya 10 hari terakhir itu 2 atau 5 juta lembar lah, gitu ya. Nah, jadi di situ akan nanti terfilter. Dari filter cuman rata-rata volume selama 10 hari ini aja, dari sekian ratus saham, terfilter tersisa 194 saham. Belum lagi kalau misalnya nanti kita tambahkan, saya cuma mau cari saham yang uptrend gitu ya. Nah, nanti akan jauh lebih susut lagi ini hasilnya. Begitu. Nah, kemudian data-data yang tadi kita cari eh, untuk liatin si sahamnya ya, karena saya cukup yakin Bapak Ibu yang hadir di mana ini namanya, di pre-kelas hari ini, yang hadir di pre-kelas hari ini, saya cukup yakin Bapak Ibu ada atau mungkin banyak yang lebih jago dari saya kalau ngeliatin laporan keuangannya atau bahkan fundamental si emitennya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau cari data laporan keuangannya, itu bisa cari di pertama tadi di idx.go.id ya. Bapak Ibu bisa buka idx.go.id, kemudian eh, ke perusahaan tercatat, terus bisa ke laporan keuangan dan tahunan. Nanti di situ akan tinggal tinggal apa? Ketik aja mau cari saham apa gitu ya, laporan keuangan yang apa, triwulan kah atau tahunan. Triwulan 3 misalnya, terus sahamnya saham tahunnya 2024 ya. Terus sahamnya tinggal diketik di sini saham misalnya apa ya? Yang terakhir muncul kemarin NCKL. Nah, di sini tinggal dibuka, di-download, di
baca gitu. Cuman cara kedua, cara cara andalan, saya suka lihatnya di sini. Ya ada plus minusnya ya. Saya suka lihatnya di kemarin saya suka lihatnya di RTI, tapi karena RTI-nya sekarang udah berbayar, buat yang cari gratisan. Kalau mau subscribe RTI-nya tadi 150.000 ya per bulan. Tapi di aplikasi online trading Jasa Utama Kapital itu sudah disediakan sebenarnya di menu financial. Kemudian Bapak Ibu pilih yang financial report. Nah, di sini ada nih. Tinggal diketik nama sahamnya misalnya BBCA gitu ya. Cuman ada cumanya. Kalau di sini dipilih ini nih menu yang di sebelah kanan nih kolom kanan apa namanya? Tinggal pilih annually, quarterly atau mau yang mana ya. Saya suka lihatnya yang quarterly kalau di tahun yang udah berjalan kayak gini. Ada cumanya, ada tapinya. Ini update-nya agak sedikit lama karena ya mungkin nunggu datanya lengkap dulu kali ya, baru diupdate gitu. Oleh karena itu data yang terupdate di sini baru yang Q3 kemarin, Q3 lagi. Kuartal oh ini malah yang kuartal pertama nih 31 Maret gitu. Nah, kemudian data yang baru ini baru belum lama ini muncul sih di aplikasi Join ya. Dan pas banget munculnya bukan setelah sih, pas banget munculnya kemudian si RTI eh, harus subscribe. Yaitu di sini di menu chart kemudian Bapak Ibu di sini ada pilihan menu chart kalau lihat harga ya. Tapi pertama yang mau saya bahas adalah yang di PBV dan PER. Nah, ini enak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung mau lihat PBV PER-nya berapa gitu ya. Angkanya sih nggak persis, tapi di sini ada kisarannya. Dan ini sebenarnya udah membantu sih. Udah membantu, maksudnya membantu adalah daripada kita blank nggak tahu berapa, kita dikasih kisaran per di sini di atas 11,2. Kalau kita lihat apa skalanya di sini, ini 11,2 naik 11,4 berarti di sini 11,3. Berarti antara 11,2 sampai 11,3. Ya, pernya 11 kali lah ya si Telkom. Yang atas yang hijau ini adalah book value. Book value-nya 1,9. Nah, eh, paling enggak info info ini rasio market ini membantu saya khususnya ya, khususnya membantu saya kalau lagi milih saham dan setelah screening dari si pakai analisa teknikal karena saya screeningnya itu yang sering saya lakukan adalah dari analisa teknikal dulu. Jadi saya screening misalnya saya mau cari saham yang eh, di atas MA10 gitu ya, di atas MA10. Nah, saya screening tuh di AMI Broker, di TradingView juga ada, bisa. Kalau cuman seperti itu bisa. Nanti setelah muncul, saya liatin eh, chartnya satu-satu, terus setelah setelah diliatin, ya bikin kalau ada setup ya ditandain, kalau bisa dibikin strateginya ya langsung dibikin gitu ya. Setelah itu kita lihat nih si rasio marketnya kira-kira ini saham masih murah atau udah mahal sih gitulah kira-kira ya. Terus kemudian tujuannya tuh tujuannya itu sebenarnya buat menghindari saham murahan. Jadi selain PER dan PBV ada hal lain juga yang dilihat sih. Misalnya misalnya segampang seremeh ini emiten cuan atau enggak gitu. Untung atau enggak, terus bagi dividen atau enggak. Ya biasanya juga variabelnya itu aja yang saya lihat supaya cepat. Ada pertanyaan biasanya dipilih saham yang PBV-nya berapa. Ya yang bagus yang di bawah satu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu lihat
saham banking, BBCA gini ya, nggak akan ketemu. Jadi di beberapa saham, di beberapa saham ada baiknya nggak usah lihat rasio market. Misalnya banking, banking terutama yang bank-bank gede ya, BCA, Mandiri, BRI, terus apa Bank Bini, BNI, itu ada baiknya nggak usah lihat rasio market karena harganya kan naik terus, pasti rasio marketnya cenderung naik terus ya, maksud saya. Ada turunnya sih, tapi kalau dilihat tren jangka panjang sekalinya itu kan naik terus tuh. Nah, maka rasio marketnya juga akan eh, naik terus juga. Nah, caranya gimana milihnya? Misalnya BCA nih. Misalnya BCA ini udah murah atau enggak? Cara milihnya adalah lihat historical si book value-nya kalau dari cara teknikal ya. Karena anggap aja cara teknikal kita berarti lihat chart chart yang bisa kita lihat kalau lihat murah mahalnya ya dari chart book value dan pair. Nah, dia pernah sampai kalau kita periodenya panjangin ya. Saya belum nyoba sepanjang apa dia bisa sih. Ini Maret 2024, oke. Coba sampai Januari tanggal 1. Oke, bisa. Nah, dari awal tahun sampai sekarang dia pernah si jadi gede nggak? Oh, bisa, oke. Dia pernah PBV-nya itu di bawah 5 tuh, 4, anggap aja 4,8, 4,9 ya. Nah, terus kemudian kan naik terus nih, jelas ini naik terus mah, naik terus. Kemudian di sini juga pernah PBV 5. Anteng lebih sering mana 5 dan di bawah 5 ternyata lebih sering di atas 5. Jadi kalau misalnya PBV-nya mendekati 5, nah itu bisa dianggap murah. Cara gampang-gampangannya gitu. Ini khusus saham-saham yang memang PBV-nya cenderung atau PBV dan pair-nya ya, rasio marketnya cenderung naik terus. Itu cara apa? Cara dari sudut pandang analisa teknikal. Kemudian di saham-saham seperti tambang, saham-saham tambang biasanya pair-nya juga fluktuatif. Misalnya PTBA. Di saham-saham tambang biasanya pair-nya fluktuatif karena dia kan cyclical ya. Dia cyclical jadi pair-nya naik turun tinggal dilihat aja dia murah sempat di berapa, terus mahalnya sempat di berapa. Nah, itu ditandai. Itu aja sih. Terus apa lagi yang tambang misalnya batu bara Adaro kan lagi naik ya, pasti naik dia rasio marketnya pasti naik. Nah, terus yang lagi eh, apa namanya? Lagi di bawah gitu. Bukan di bawah tapi maksudnya nggak uptrend. ABMM. Nah, ini ABMM kalau Bapak Ibu ada di room nasabah JUC dan Mogot pasti pernah lihat ada rekomendasi ABMM. Terus di sini juga ternyata ABMM pairnya pernah di bawah 3 nih. Terus beberapa hari yang lalu nyentuh di bawah 3 lagi tuh. Terus di chart harganya juga kebetulan lagi di area-area yang bisa disebut area support juga. Makanya boleh dibeli ya. Gitu. Kenapa di bawah 3 termasuk murah? Karena kalau kita lihat dari chart yang tertampil di sini kan dia cenderung naik ya. Kemudian sebelum naik ke 4 ini nih, ini ada low yang lebih tinggi dari sebelumnya di sekitar 2, sekian. Maka ya semoga pairnya nggak ke bawah ini nih. Gitu. Nah, si pair dan PBV ini pertama dipengaruhi oleh harga jelas. Kalau harganya naik terus otomatis pair dan PBV-nya juga naik. Makanya di saham banking yang harga sahamnya ada kecenderungan naik, rasio marketnya nggak usah dilihat nggak apa-apa. Terus di saham yang downtrend, saham yang downtrend harga sahamnya turun terus kayak gitu, pair dan PBV-nya itu juga akan terlihat murah. Yang Bapak Ibu perlu cek lagi adalah itu saham atau itu emiten cuan atau enggak, bisa bikin cuan atau enggak, bisa hasil profit atau enggak. Kalau ternyata juga rugi, nggak usah dilirik itu pairnya meskipun pairnya cuman berapa di bawah 2 gitu ya.
PER di bawah 2 kan itu murah sekali itu ya. PBV 0, gitu ya. Tapi kalau si emitennya itu rugi, nggak usah dilirik. Atau misalnya untung sih, si emitennya sih untung, tapi nggak terlalu besar. Cek dia rajin bagi dividen atau enggak. Ternyata juga nggak pernah bagi dividen gitu ya. Ya wajar, market nggak terlalu minat beli itu saham, makanya nggak uptrend harganya gitu ceritanya. Kemudian dari aplikasi Join ini kita juga bisa lihat chart harga saham. Caranya, klik di menu chart, kemudian di sini nih, product chart trading view. Untuk bikin PR yang lebih fleksibel enak di sini sih, product chart trading view, karena eh, apa namanya, perlakuannya sama persis dengan di trading view yang biasa gitu ya. Terus Bapak Ibu bisa save layoutnya, misalnya layout defaultnya kan kayak gini nih, tampilan backgroundnya hitam, terus ada grid line-nya, terus volumenya juga gabung dengan si apa chart harga saham. Kalau misalnya kalau saya pengen saya pisah ini sih volumenya pengen saya pisah ke apa ke bagian tersendiri di bawah harga saham gitulah ya. Caranya gampang, tinggal ini volume, kursornya dideketin ke volume, terus ada titik 3, terus klik move to new pen below. Nah, kayak gini kan. Terus ini bisa dikecilin, kecilin, gedein gitu. Terus misalnya, udahlah kayak gini dulu aja gitu ya. Mau di save, bisa tinggal diklik save, nanti isi namanya, terus diklik save. Kemudian kalau mau manggil yang template layout yang udah di save, yang di bagian save ini, klik segitiga kecil, terus klik load chart layout, nanti akan muncul. Tapi ini sangat tergantung dengan koneksi internet. Ini karena saya sambil zoom juga, jadi ya nggak muncul-muncul jadinya. Tapi bisa. Tadi pagi saya buka sebelum online zoomnya saya buka, bisa. eh oh iya, kalau kalau apa namanya per dan apa per PB per P per dan PBV chartnya itu memang update cenderung update ya. Cuman sayangnya di sini data yang ada di financial report itu belum diupdate gitu sih. Ya mudah-mudahan segera diupdate yang data di sini. Gitu sih Om. Ada kemungkinan berarti ini nggak tahu sih saya teknisnya gimana ngupdate-nya ya. Tapi yang jelas data yang ada di sini tadi sama apa ya? Telkom kalau nggak salah. Ah, data yang ada di apa financial report belum diupdate memang. Jadi kalau kita mau pretelin atau teliti eh, risam dari si laporan keuangannya, ya ada keterbatasan. Tapi kalau kita cuma mau lihat rasio pasarnya, bisa udah update. Alhamdulillahnya itu udah update. Sayangnya yang data financial reportnya belum update. Di sini juga padahal eh, ada apa namanya? Mudah-mudahan ntar segera diupdate ya. Dan di sini juga ada komparasinya juga sih di financial terus financial compare. Nah, ini juga bisa komparasi misalnya saham-saham yang satu sektor, misal PTBA di compare dengan di sini dia akan langsung menjabarkan menjabarkan apa bukan menjabarkan sih tapi langsung dia kasih semua saham yang dinilai satu sektor sama dia. Ada ADMA, ada ADMR, ITMG, terus Bumi juga masuk dibanding juga ABMM, Indi meskipun ya apa namanya beberapa saham di sini nggak benar-benar bisnisnya di gold tok tapi dianggap satu sektor jadi dia compare. Nah, yang di sini bisa kita lakukan adalah misalnya kita mau mau lihat nih setelah screening pakai teknikal gitu ya. Setelah screening pakai teknikal ketemu misal PDBA nih cakep gitu ya. PTBA cakep chartnya. Kemarin kan sempat ada rekomendasi PTBA juga ya beli. Terus
kita bisa lihat pairnya berapa. Nah, ini harus dicek lagi juga sih. Dicek lagi update nggak dia sampai di kuartal berapa? 3 atau minimal di semester pertama tahun 2024 nggak? Gitu ya. Paling nggak di sini ada komparasinya. Bisa di compare. Misal saya compare dengan ITMG. Dengan ITM, mana nih ITMG? Oh ini. Nah, ternyata PTBA dan ITMG meskipun harga ITMG di market itu 27.000 ya. PTBA 2.700. Jadi 10%-nya nih harga di marketnya nih ya PTBA. Tapi ternyata rasio marketnya, pairnya lebih murah si ITMG. Nah, jadi harga di market itu nggak menentukan murah atau mahalnya si saham. Itu cuman menentukan keterjangkauan aja, gitu sih. Kemudian di sini juga membandingkan dengan rasio-rasio sektoral dan industrinya. Enaknya kita nggak usah ngitung sendiri aja, cuman ya ada minusnya lah ya. Update-nya nggak secepat yang mungkin kita pengen karena Q3 udah rilis, Q3-nya update gitu kayak RTI gitu, ya nggak secepat itu, tapi masih oke lah ada komparasinya. Paling enggak kalau kita lihat komparasinya di sini ya, misalnya per per di sini, anggaplah ini yang Maret kemudian atau Juli gitu ya, atau ya yang Juli semester 1 berarti. Terus Juni, Juni ding, ya semester 1 lah pokoknya. Hasilnya sekian. Ternyata dia eh, dinilai lebih murah dari misalnya ITMG atau Adaro. Dari Adaro, ini Adaro paling murah dia. Gitu ya. Nah, terus Bapak Ibu bisa cek lagi di sini, cari misal PTBA. Cari PTBA tahun 2024 triwulan 3 dia muter-muter. Intinya dicari di sini, kemudian kalau udah ketemu di download laporan keuangannya, dicek lagi tuh eh, update update kinerja keuangannya naik nggak gitu ya, atau ada perubahan nggak atau cenderung tetap. Nah gitu bisa dicek tiga-tiganya. Jadi paling nggak ngeceknya nggak semua muanya gitu sih. Jadi kita udah diarahkan ngeceknya mau yang mana aja, minimal itu. Kemudian yang paling utama saya lakukan untuk screeningnya adalah ya itu tadi ya. PowerPoint-nya mana ya? Ini filter value transaksi dan frekuensi. Baru setelah itu variabel filternya itu dari technical. Nah, kalau dari technical ini paling gampang itu karena di saham ya, meskipun ya sekarang udah bisa short sell, tapi itu Bapak Ibu perlu tahu itu mengandung resiko. Anggap aja yang kemarin-kemarin lah, yang biasa-biasa. Kita beli saham bisa dapat untung dari jualan di harga yang lebih tinggi dari harga harga apa namanya harga beli. Otomatis kita akan jauh lebih mudah cari cuannya kalau di saham yang lagi uptrend. Nah, kriteria saham uptrend atau ya kriteria uptrendnya masing-masing investor atau trader itu bisa beda-beda. Bapak Ibu yang fokusnya ke trading jangka pendek akan lihat eh, akan bisa jadi menilai seminggu terakhir kalau naik ya dinilai uptrend, atau 2-3 minggu terakhir kalau naik ya dinilai uptrend. Tapi buat Bapak Ibu yang belinya itu beli simpen gitu ya, terus atau kalau trading strateginya nge-swing gitu ya, itu biasanya akan lebih suka pakai parameter yang lebih panjang. Misalnya parameter yang umum dipakai untuk representasi tren itu moving average. Jadi untuk si screening dari sisi teknikalnya bisa ditambahkan di trading view dari yang tadinya misalnya average
eh, volume selama 10 hari saya mau minimal 5 juta lembar gitu ya. Terus bisa ditambahin lagi, cara nambahinnya ini nih, titik 3 ini. Diklik, terus eh bentar, saya ulang ya. Kan awal-awal tampilan buka chart TradingView kan gini nih. Terus kalau mau screening buka yang ini pojok kiri bawah stock screener gitu ya. Dibuka, terus tampilan awalnya biasanya sih segini aja, maksudnya kecil. Bisa dimaksimize. Maximize-nya klik yang ini nih, maximize panel. Nah, terus klik titik 3 kolom setup tulisannya kalau kursornya di arah situ, diklik, cari aja moving average. Moving average di sini ada banyak. Nah, ada eksponensial, ada simple, ada banyak lah ya, ada bull. Yang umum dipakai memang eksponensial dan simple. Yang paling umum lagi yang dipakai ya yang simple. Kita sekarang terapin yang simple dulu aja. Nah, terus di sini ada dalam kurung, tanda dalam kurung ini adalah periode. Makin gede periodenya, makin merepresentasikan view yang lebih lama atau lebih panjang gitu ya. Karena periode ini adalah berarti kalau misalnya ini simple moving average 5 berarti si moving average ini adalah harga rata-rata si harga saham selama 5 hari atau 5 periode ke belakang. Kalau di-apply di time frame daily berarti 5 hari ke belakang. Kalau makin gede berarti kan makin panjang tuh. Biasanya buat orang yang tradingnya itu eh, karena ada kesibukan lain, jadi saya mau trading terus mau santai, nge-swing terus ya cari yang uptrend jangka panjang lah gitu ya. Umumnya pakai yang 200 nih, simple moving average 200. Tinggal diklik aja di sini. Nanti dia akan muncul kolomnya. Nah, SMA 200. Kalau baru muncul di sini, dia belum ada kriteria tambahannya. Cuman muncul aja. Di jumlah ticker di sini juga masih 194. Nah, caranya buat mengaktifkan si parameter SMA 200 ini, diklik aja ini tombol apa ya? Tombol volume geser-geser, tombol parameter, tombol setting lah ini ya. Diklik nih. Kemudian di sini akan muncul kotak dialog simple moving average 200 di bawahnya ini below, ini terus ada tanda panah bawah. Terus ini ada value yang lagi nggak aktif. Terus ini ada kotak kosong. Kalau kotak kosong ini bisa kita isi angka. Nah, eh, ini moving average-nya apa namanya? Maksudnya itu kita mau cari saham yang cenderung uptrend di jangka panjang, di tren yang gede, yang jangka panjang gitu ya. Otomatis yang harganya di atas moving average 200. Ya tinggal di moving average-nya berarti below di bawah. Moving average-nya berarti di bawah si harga ya. Berarti ini udah bener below. Yang value kita ganti price. Nah, dari 194 tadi sekarang cuma tinggal 86. Udah gitu beres, tinggal diliatin satu-satu. Ada si Goto, Goto, ada si Bumi. Nah, indikatornya saya munculin. Nah, terus kalau mau munculin indikator di menu indikator ini nih, indikator, terus tinggal diketik moving average gitu ya. Moving average simple. Terus ganti periodenya ini diarahin kursornya ini diarahin ke apa namanya? Nama indikatornya. Terus klik gambar gear, terus pindah ke jendela input di kolom length ketik aja 200 misalnya. Nah, jadi benar nih hasil yang ditampilkan di screener di bawah, ini sahamnya udah di atas 200 di atas MA 200. Begitu eh, cara milih atau memilih atau membikin si si apa namanya tadi stock universe. Kemudian kita
kerucutkan dengan si stock screener. Gitu. Kemudian cara bikin strateginya gimana? Cara bikin strateginya tentang support resisten dan yang lain-lain itu akan kita bahas lebih detail di kelas ya, di kelas apa namanya? Kampus Cuan yang level basic. Itu misalnya setelah kita muncul nih, muncul lagi apa? Setelah kita muncul hasil screeningnya ya benar. Tinggal diliatin satu-satu BRMS. BRMS saya mau ngantri agak bawah, jadi harganya masih terlalu jauh dengan area harga beli yang saya mau. Lanjut Dewa, terus MLPL, terus apalagi PSAB. Oke, PSAB kemarin hari ini sekarang sih tanggal 22 ya, 23, 22, 21 hari Kamisnya naik. Nah, terus ada mana nih? Ada saham yang Adaro. Oke, Adaro kita lihat. Oke, Adaro, oh, ini ada dekat area yang bisa jadi support, misalnya kayak gitu ya. Terus beli stop lossnya berarti di bawah 3570 gitu. Dan perlu diingat Adaro eh, mau bagi dividen ya, kumdet tanggal 26. Terus cara nampilkan si chart di kalau misalnya Bapak Ibu pakai trading view yang tadi, itu chartnya delay kalau Bapak Ibu nggak langganan data feednya. Terus pakai AMI Broker juga ini bisa, pakai AMI Broker bisa. Kalau mau pakai AMI Broker tuh bisa nanti bingung setting dan pasangnya bisa hubungi saya juga nanti saya bantu. Terus apa namanya? Ada syarat dan ketentuannya sih. Harusnya sih buat yang trading dan serius itu nggak berat sih syaratnya ya gitu. eh Lanjut di aplikasi Join, buka chartnya, chart di menu chart ya, terus product chart trading view. Nah, kan ini muncul nih, di maximize aja, kemudian panggil layoutnya, mudah-mudahan ngangkat internet saya nih. Wah, ternyata enggak. Ya udahlah, layoutnya pakai yang ada. Cuman volumenya aja pengen saya turunin di bawah. New pane below. Oke. Setelah itu saya mau lihat saham ISAT misalnya, Indosat. Tinggal diketik aja di sini, di kolom ini kolom saham ya. Yang atas kiri itu kolom saham, sebelah kanannya itu time frame. Bisa diganti-ganti sampai ke 1 menit. Terus di sebelah kanannya lagi itu tipe chartnya. Ada bar, candle, hollow candle, Heiken-Ashi. Heiken-Ashi ada loh. Padahal gratis ya. Line area, baseline ya. Tinggal diganti-ganti gitu ya. Umumnya sih candle, candle aja lah. Terus ini compare. Nah, biasanya yang platform atau chart by trading view yang gratisan ada di apa mana gitu sekuritas apa ya lupa tapi bukan tapi sih yang bawaan sekuritas nggak bisa compare. Nah kalau ini bisa nih compare enak misalnya nih Bapak Ibu mau compare si Telkom dengan Indosat. Nah kalau compare ya harganya ganti ke line chart dulu tipe chartnya compare ke klik aja ISAT. Nah akan muncul nih compare kan harganya tren harganya lebih oke yang mana gitu ya. Ya internet gitulah ya. Kemudian ini saya close dulu candle, oke. Terus kalau mau munculkan indikator di mana? Menunya ada di sini nih di sebelah kanannya indikator. Tinggal diklik indikatornya. Misal mau munculin moving average, tinggal ketik aja kalau misalnya males scroll gini, ketik aja moving average, ketik moving ini juga udah keluar moving average gitu ya. Moving average. Nah, ini yang simple yang cuman moving average gini aja. Kalau ada yang suka pasang lebih dari satu moving average, ini juga ada pilihannya, ada multiple, ada triple gitu ya. Satu dulu aja. Koneksi internetnya nggak muncul-muncul, guys.
Oke lah ya, harap maklum. Terus cara edit periodnya, diarahin aja kursornya di tempat indikatornya di sebelah kiri atas, di bawah kode saham. Di sini diarahkan nanti akan muncul nih. Terus geser ke tombol gear. Tinggal diganti periodnya, misal 200 gitu. Nah, sayangnya internet saya agak agak ya lemot. Jadi nggak muncul-muncul. Gitulah ya. Nanti munculnya kurang lebih akan seperti ini sih. Beda background aja. Akan muncul garis seperti ini. So, tadi apa? Telkom. Nah, kayak gini tampilannya kurang lebih ya. Nggak berasa udah sejam. Kurang lebih sih itu. Jadi tipsnya buat Bapak Ibu yang baru aja mulai nyaham atau mungkin selama ini udah trading atau investasi saham tapi masih bingung cara cara eh, milih sahamnya atau masih bingung enaknya saya perhatiin saham-saham yang apa sih? Tipsnya itu tadi ya, Bapak Ibu pilih aja eh, apa stok universe-nya dari yang sekian banyak ini. Kalau saya lebih prefer yang ini nih. Dan saham-saham khususnya yang saham bagi dividen gede yang high dividen, saya lebih pilih yang ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan bukan berarti indeks yang lainnya nggak bisa dipakai ya, bisa kalau Bapak Ibu apa namanya pengennya pakai saya pakai yang dari bursa aja lah, high dividen 20 saham, ya nggak apa-apa silahkan. Itu eh, pilihan gitu sih. Dan jangan lupa link pendaftarannya masih bisa nih, scan barcode juga bisa, masih bisa. Scan aja barcode-nya di sini kalau mau daftar ya. bit.ly/kampus cuan basic gitu. Kurang lebih seperti itu. Kita sambung lagi di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang udah hadir. Zoom webinarnya apa namanya? Pre-kelasnya khusus hari ini agak awal jam 8. Agak awal karena ya ada perlu. Kemudian eh Bapak Ibu silakan kalau misalnya ada teman-teman, ada saudara yang pengen belajar saham, terutama analisa teknikal dari dasar banget, infokan ini, tolong diinfokan. Tolong diinfokan kami mengadakan kampus cuan level basic, investasinya murah aja 99.000, nggak nyampe 100.000 ya. Link pendaftarannya bit.ly/kampus cuan basic yang akan diselenggarakan nanti insya Allah tanggal 26, 27, dan 28 November 2024 ya, ini bukan 5. Saya lupa ganti gambarnya nih. Udah diedit padahal. Dan malam Zoom webinarnya jam 8.00 waktu Indonesia Barat, malam 20.00 ya. Nanti akan membahas tentang do teori, mengkonstruksi grafik, dan praktek cara pakai charting tools-nya, kemudian analisa kecenderungan pergerakan harga atau tren, kemudian support resisten, cara markingnya, cara cara identifikasinya, kemudian apa namanya chart pattern. Chart pattern itu ada apa aja sih secara umum, yang sering muncul apa aja. Kemudian ada kita akan belajar juga tentang candlestick, dasar-dasar candlestick dan candlestick, aduh kok ribet, dan pola-pola dasarnya. Kemudian kita juga akan nanti bahas tentang indikator teknikal. eh oh, ya, siap. Terima kasih. Nanti akan dipasang satu apa satpam lah. Oke, terima kasih segitu dulu. Sampai jumpa di kampus Cuan Level Basic tanggal 26, 27, dan 28 November. Oh ya, lupa. Yang tanggal 26 kalau bisa pakai pakai eh, komputer atau PC atau laptop ya. Karena kalau bisa ntar juga sekalian ikut praktek di charting tools-nya. Terutama buat yang belum pernah atau masih kagok pakai charting tools gitu. Pak kagok lihat chart gitu ya. Terima kasih, saya Evan. Sampai jumpa.
Selamat pagi, selamat beraktivitas, happy weekend. Dadah.